Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, di kesempatan video kita kali ini, Mimin bakalan membahas alur cerita dari anime Tsukinako Gamegane wa Wasureta episode 2 sampai ke 3. Dan sebelum masuk ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode pun dibuka dengan diperlihatkannya Mie dan Komura yang sedang piket untuk menyajikan makan siang di kelas. Namun seperti biasa, di sini Mie laki-laki tidak membawa kacamatanya sehingga membuatnya selalu salah dalam membagikan sup kepada teman-teman kelasnya. Komura yang melihatnya pun berusaha meminta kepada Mie agar dirinya saja yang membagikan sup tersebut kepada teman-temannya. Namun karena tidak ingin membuat Komura merasa kerepotan, di sini Mie tetap ngotot agar dirinya saja yang melakukannya. Lalu ketika salah satu temannya ingin meminta Mie agar diberi daging yang cukup banyak, di sini tiba-tiba Mie terlihat agak gugup, seolah Mie tidak ingin membagikan daging yang banyak kepada teman-temannya. Dan setelah semua teman telah kebagian, ternyata alasan sebenarnya tadi Mie tidak ingin membagikan daging kepada yang lain, karena Mie ingin membagikan daging tersebut khusus untuk Komura yang selama ini selalu ada untuk membantu dirinya. Seketika itu, Komura pun terlihat sangat baper meskipun sebenarnya saat ini sup yang dibagikan Mie kepadanya hanya berisi kentang-kentang saja. Sebab sebenarnya sedari tadi Mie selalu saja salah ketika ia membagikan kentang dan juga daging. Hari pun silih berganti dan hari ini lagi-lagi Mie tidak mengenakan kacamata karena saat ini kacamatanya tengah ketinggalan di rumah. Lalu setelah Mie duduk di bangkunya, ia pun baru teringat bahwa saat ini ia tengah membawa kontak lens yang kebetulan berada di dalam tasnya. Dan di sini awalnya Mie merasa agak ragu untuk mengenakan kontak lens sebab ia sempat merasa trauma ketika ia tidak sesuai dalam mengenakan kontak lensnya. Komura yang tahu akan kesulitan Mie pun mengatakan bahwa ia akan melindungi Mie meski saat ini Mie tidak mengenakan kacamata. Seketika itu Mie pun merasa terharu dan ia pun berterima kasih atas kebaikan Komura kepada dirinya. Dan setelah itu Komura pun terlihat mematung sejenak karena ia merasa baper setelah diberi ucapan terima kasih dari Mie. Hari esok pun tiba. Saat Mie baru saja masuk ke kelas, di sini Komura sempat merasa terheran-heran dengan Mie, yang mana meski Mie telah mengenakan kacamata, Mie masih saja terlihat sipit, seolah ingin menantang Komura untuk berkelahi. Namun di sini Mie pun menjelaskan kepada Komura bahwa alasan ia menyipitkan mata karena kacamatanya sedang mengembun dikarenakan cuaca hari ini yang terasa agak lembab. Lalu ketika Mie melihat temannya yang juga berkacamata bernama Tokita datang, seketika itu ia pun merasa agak khawatir jika dirinya tidak dikenal oleh teman-teman yang lain. Hal ini dikarenakan ketika Mie melihat ke arah Tokita, ia sempat tidak mengenal Tokita karena kacamata dari Tokita yang juga tengah mengembun. Namun meski begitu, ia juga merasa sedikit agak tenang asalkan ada Komura yang masih bisa mengenal dirinya dengan baik. Komura yang mendengarnya pun spontan merasa cukup baper karena dirinya yang laki-laki bisa diandalkan oleh Mie. Beberapa hari pun berlalu. Saat ini kita diperlihatkan Mie yang meminta nomor WA dari Komura agar ia bisa menghubungi Komura ketika ia kelupaan membawa kacamata. Yang mana nantinya Mie ingin meminta tolong kepada Komura agar bisa membantunya ketika ia sedang tidak mengenakan kacamata. Dan meskipun Komura sudah memiliki nomor WA dari Mie, di sini Komura masih tetap merasa terkejut ketika Mie mengirim pesan terlebih dulu kepada dirinya. Apalagi di hari libur ini, Mie ingin meminta kepada Komura agar menemaninya pergi keluar bersama-sama. Dan selang beberapa saat, sesampainya Komura di tempat pertemuannya dengan Mie, ia lagi-lagi dibuat terheran-heran dengan Mie yang bisa-bisanya pergi keluar tanpa mengenakan kacamata. Dan ketika Komura menghampiri Mie, rupanya alasan Mie saat ini tidak sedang mengenakan kacamata karena sepertinya tadi kacamatanya sempat terjatuh ketika Mie berada di dalam kereta.
Lalu saat Mie meminta Komura untuk menggandeng dirinya menuju ke tempat tujuan pertama, seketika itu Komura pun sempat merasa tak percaya bahwa ia saat ini seolah sedang berkencan dengan Mie. Dan tak lama setelah itu, sesampainya mereka di tempat tujuan pertama Mie, rupanya tempat tersebut adalah sebuah kafe yang sudah lama ingin dikunjungi Mie. Lalu ketika Mie ingin memakan kue yang baru saja ia pesan, di sini sepertinya Mie terlihat kesulitan untuk memotong kue tersebut, sehingga ia pun meminta kepada Komura untuk membantu menyuapinya. Seketika itu, Komura pun tentu merasa sangat gugup karena diminta untuk menyuapi orang yang ia sukai. Lalu setelah itu mereka pun pergi ke toko optik sebab saat ini Mie ingin mengambil kacamata baru yang kala itu sempat ia pesan. Dan karena Komura merasa bahwa tempat tujuan utama Mie telah tercapai, di sini Komura sempat ingin segera pergi agar dirinya tidak merasa kegeeran. Namun tiba-tiba di sini Mie malah menahan Komura karena ia masih ingin ditemani Komura jalan-jalan di sekitar sini. Seketika itu Komura pun merasa sangat senang seolah kebahagiaan ini merupakan sebuah mimpi. Hari esok pun tiba. Karena saat ini Mie sedang agak flu, ia pun harus mengenakan masker sehingga membuat kacamatanya terlihat agak mengembun. Lalu ketika Mie melihat Tokita yang diejek teman-temannya karena kacamata Tokita yang sedang mengembun sambil mengenakan masker, seketika itu Mie pun langsung melepas kacamatanya agar ia tidak dianggap Komura sebagai gadis yang aneh. Hari esok pun tiba. Ketika Komura berangkat ke sekolah, di sini ia pun dibuat terkejut dengan Mie yang saat ini sedang mengeong bersama dengan sebuah kantong plastik. Yang mana sepertinya Mie menganggap kantong plastik tersebut adalah seekor kucing karena pada hari ini Mie lagi-lagi tidak sedang membawa kacamatanya. Dan karena Komura tidak ingin membuat Mie merasa malu ditertawakan teman-teman yang lain, di sini akhirnya Komura pun menghampiri Mie sambil mengeong agar Mie beranggapan bahwa di hadapannya ada seekor kucing. Namun di sini tiba-tiba Komura merasa agak baper karena Mie yang malah mengelus-ngelus kepala dari Komura sebab ia sempat mengira bahwa Komura adalah seekor kucing tersebut. Dan selang beberapa saat ketika Komura baru saja masuk ke kelas, ia pun dibuat terkejut dengan Mie yang saat ini sedang dibantu teman kelasnya bernama Azuma untuk membantu Mie mencarikan buku. Dan di sini awalnya Komura sempat mengira bahwa sepertinya Mie saat ini telah berpaling dari dirinya. Namun ketika Mie mengucapkan rasa terima kasih kepada Komura, seketika itu Azuma pun menegaskan kepada Mie bahwa dirinya bukanlah Komura melainkan Azuma. Mie yang mengetahuinya pun tentu merasa sangat malu sebab ia sudah salah mengira bahwa Azuma adalah Komura. Dan di sini Komura terlihat agak baper seolah laki-laki yang bisa diingat Mie adalah dirinya seorang saja. Lalu keesokan harinya ketika Komura baru saja masuk ke kelas, di sini ia dibuat terpukau dengan penampilan Mie yang saat ini tidak menyipitkan matanya meski tidak mengenakan kacamata. Namun alasan sebenarnya Mie melebarkan matanya karena ia tidak ingin menimbulkan kerutan di wajah sebab ia yang seringkali tidak mengenakan kacamata. Dan karena hari ini merupakan pertama kalinya Komura melihat Mie dalam kondisi melebarkan matanya tanpa mengenakan kacamata. Sehingga selama seharian ini pikiran Komura tidak bisa lepas dari sosok Mie yang menurutnya terlihat sangatlah cantik. Beberapa hari pun berlalu. Di sini kita diperlihatkan Komura yang merasa cukup senang karena hari ini dirinya bisa piket bersih-bersih bersama dengan Mie. Namun tak lama setelah itu tiba-tiba Komura melihat ada seekor kecoak yang saat ini diam-diam merayap di dinding belakang Mie. Dan karena saat ini Mie tidak sedang mengenakan kacamata, akhirnya Komura perlahan meminta kepada Mie untuk maju mendekatinya sebab Komura tidak ingin membuat Mie merasa terkejut karena ada kecoak di belakangnya. Namun saat salah satu temannya memperingati kepada Mie bahwa di belakang Mie saat ini ada seekor kecoak, seketika itu Mie pun spontan melompat dan memeluk Komura karena Mie sangatlah takut dengan yang namanya kecoak. Komura yang berada di posisi ini pun merasa senang sekaligus panik karena tiba-tiba ia dipeluk oleh gadis yang sangat ia sukai. Beberapa hari pun berlalu.
Di sini kita diperlihatkan Komura yang kebetulan bertemu dengan Mie ketika sehabis dari toilet. Lalu ketika Mie sadar bahwa di sebelahnya ada Komura, di sini ia meminta Komura untuk melihat surat yang baru saja ia temukan di depan toilet. Dan ketika Komura melihat nama yang dituju, rupanya surat tersebut ditunjukkan untuk Azuma yang sepertinya berisi pengungkapan perasaan cinta kepada Azuma. Lalu saat Komura memberitahu kepada Mie bahwa surat tersebut ditujukan untuk Azuma, di sini tiba-tiba Mie pun mengambil surat tersebut dari Komura dan ia pun langsung memberikannya kepada Azuma di kelas. Seketika itu Komura dan teman-teman kelas pun merasa terkejut karena mereka beranggapan bahwa Mie saat ini sedang menembak Azuma. Namun karena Mie merupakan gadis yang polos akan hal percintaan, di sini ia selalu menjawab bahwa ia suka kepada Azuma ketika ia ditanyai oleh teman-teman kelasnya. Meski sebenarnya kata suka yang dikatakan Mie tersebut sebenarnya hanya sebatas sebagai teman yang tidak ia benci. Dan karena Komura tidak berani untuk mengatakan kepada teman-temannya bahwa sebenarnya surat yang diberikan Mie kepada Azuma bukanlah berasal dari Mie, sehingga membuat kesalahpahaman dari teman-temannya semakin menyebar bahwa Mie saat ini benar-benar sedang jatuh cinta kepada Azuma. Dan bahkan Komura sampai ikut-ikutan percaya bahwa Mie telah menyukai Azuma karena Azuma jauh lebih tampan dan pintar daripada Komura. Lalu tak lama setelah itu, tiba-tiba Azuma datang menghampiri Mie untuk memberikan sebuah surat kepada Mie. Seketika itu, Komura pun menjadi sangat panik karena sepertinya Azuma akan membalas surat cinta yang diberikan Mie tadi. Namun karena Mie tidak bisa membaca surat tersebut, di sini Mie meminta kepada Komura untuk membacakannya untuk dirinya. Dan tak disangka ketika Komura membacanya, rupanya surat tersebut berisi pernyataan dari Azuma bahwa sebenarnya Komura juga jatuh cinta kepada Mie. Yang mana sepertinya Azuma juga ingin meluruskan perihal kesalahpahaman dari teman-temannya tentang Mie. Hal ini dikarenakan sejak awal Azuma juga sudah tahu bahwa Komura saat ini tengah jatuh cinta kepada Mie. Dan pada akhirnya Komura pun bisa merasa lega karena ia tidak memiliki saingan yang juga sama-sama menyukai Mie. Oke, untuk pembahasan anime Tsukinako Kamekane wa Sureta episode 2 dan 3 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.